Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, marilah kita merenungi hakikat kemerdekaan. Menurut pandangan Al-Quran, seseorang barulah akan disebut dia merdeka bila mana ia sadar dan berusaha keras untuk memposisikan dirinya sebagai hamba Allah semata. Dan seseorang itu divonis belum merdeka jika dia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dikatakan merdeka jika masih membuang hukum Allah, lalu menggantinya, mengagungkannya, dan memakai hukum buatan manusia. Misalnya, di bidang ekonomi, masih memakai sistem ribawi yang jelas-jelas Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap riba. Masih memakai sistem kapitalisme atau komunisme. Dalam bidang politik, masih menggunakan sistem demokrasi. Demikian juga dalam bidang hukum yang lainnya. Kemerdekaan seseorang sangat ditentukan pada seberapa besar upaya dirinya menjadikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sebagai landasannya beramal, sebagai motivator dan inspirator utama untuk membebaskan dirinya dari dominasi apapun atau dari siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan syariatnya untuk diikuti dan ditaati. Dan pada dasarnya inilah yang telah didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap para nabi dan rasul lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ini'budullaha wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut atau sesembahan selain Allah itu. Surat An-Nahl ayat 36. Jadi kemerdekaan itu mahal harganya. Bagi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemerdekaan itu mahal harganya. Sebagai seorang mantan budak, ya ketika itu dia masih budak, dia itu hampir terbunuh karena dijemur di panas yang terik, di gurun pasir, badannya ditimpa oleh batu oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Hanya karena dia ingin membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dalam menyembah Allah saja. Kesadaran akan mahalnya kemerdekaan itu juga yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan manusia dari penjajahan manusia lainnya, untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada keluasan akhirat, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama yang lainnya kepada keadilan Islam semata. Al-Quran menyebut misi kemerdekaan manusia ini dengan misi tauhid. Menyebut misi untuk memerdekakan manusia ini dengan misi tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah saja.
innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Dalam surat Toha ayat ke-14. Sebab hanya dengan menyembah Allah semata, manusia benar-benar merdeka dari penjajahan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Bebas dari penjara pikiran dan hawa nafsu untuk menuju pada keselamatan dan kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Seseorang individu itu tidak akan disebut merdeka jika dirinya itu masih tunduk kepada godaan setan, hawa nafsu, dan cinta dunia. Mengapa? Pertama, hawa nafsu akan membawa manusia kepada dosa-dosa dan kezoliman. Bila kezoliman terus berlangsung, Allah akan mencabut keberkahan, dan bila keberkahan tidak ada, maka penderitaan akan terus menimpanya. Demikian juga halnya dengan sebuah negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi ternyata kebanyakan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, nafsu akan menyeret manusia kepada kerakusan dan kesombongan. Kerakusan dan kesombongan akan melahirkan kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tak sedikit pelecehan dan pembantaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi karena kerakusan terhadap harta dan kekuasaan. Dan yang ketiga, nafsu membuat manusia akan memiliki sifat-sifat seperti binatang. Bila manusia lebih didominasi oleh sifat kebinatangannya, ia akan lebih kejam dan lebih berbahaya dari binatang itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan yang keempat, cinta dunia atau hubud dunia. Cinta dunia atau hubud dunia ini akan mematikan hati nurani. Hati yang hubud dunia, yang sangat cinta dan mengagungkan dunia, akan mematikan nurani, sehingga hati itu menjadi keras karena mengagungkan dan diperbudak oleh dunia. Sebab dengan mengagungkan dan diperbudak oleh dunia, ia akan lupa kepada amalan untuk bekal akhiratnya. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu, hai orang-orang yang kafir, lebih memilih kehidupan di dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Manusia diberikan kebebasan untuk memerdekakan dirinya itu, mau menjadi hamba Allah atau mau tetap terjajah menjadi hamba setan dan hamba hawa nafsunya. Ini bermakna memberi kebebasan
kelapangan hati dan pikiran untuk memilih tanpa ada khawatir, tanpa takut dan tertekan. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan padanya jalan kejahatan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya, membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Dan kami telah menunjukkan padanya dua jalan untuk mereka milih, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dalam ayat lain dikatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Baqarah 256. Dalam ayat lain dikatakan, qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarkanlah dia kafir. Al-Kahfi ayat ke-29. Selain itu, setiap orang dipersilakan untuk menjalankan syariat agamanya. Kewajiban seorang muslim itu hanya menyampaikan kebenaran dengan arif dan bijaksana. Ingin memerdekakan manusia menjadi hamba Allah semata, ingin membebaskan manusia dari sempitnya dunia, dan ingin membebaskan manusia dari kezaliman kepada keadilan Islam. Namun, tidak ada paksaan bagi mereka yang memilih selain daripada agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaksa orang-orang kafir itu semuanya beriman. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang itu di muka bumi akan beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dalam surat Yunus ayat 99. Dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, masyarakat masih jauh daripada merenungi hakikat kemerdekaan yang hakiki. Mereka banyak merayakannya dengan hura-hura, dengan permainan senda gurau, tanpa memaknai apa itu hakikat kemerdekaan, sehingga masih jauh dari memerdekakan dirinya sendiri untuk menyembah Allah semata, untuk taat pada aturan dan syariat yang Allah turunkan. Sehingga perayaan yang mereka lakukan pun kadang jauh dari nilai-nilai syariat. Ada yang berlomba laki-laki memakai pakaian wanita, memakai daster, main bola. Ada juga yang lomba mencari pasangan dengan mata tertutup, sehingga mereka mendadani pasangan istri orang lain seperti itu. Nah, ini jauh dari nilai-nilai syariat, dan masih banyak permainan-permainan itu yang menyimpang dari syariat, dan tugas kita bukannya tidak boleh bergembira dan bersenda gurau, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Dan semoga Allah menjadikan
negara kita, negara Indonesia ini sebagai negara yang baik di bawah ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.